Halo saudara, berjumpa kembali bersama saya Lukman Hidayatullah. Kita akan lanjut ke soal 2 pada besaran vektor dan skalar. Ini soalnya perhatikan 3 buah vektor di bawah ini. Ini vektor 1, vektor 2, vektor 3. Di sini ada sudutnya 60 derajat, 45 derajat, 30 derajat. Untuk menyelesaikan ini maka kita harus memproyeksikan ya. Kita proyeksikan terhadap sumbu X yang ini vektor 1, vektor 2, vektor 3 kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ini juga vektor 2 proyeksikan terhadap sumbu Y dan sumbu X. Dan ini yang vektor 10 satuan ini, yang ketiga ini proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita di sini ada sudutnya. Kita harus tahu dulu sudut kemarin itu kita tadi ya kita sudah membahas tentang sudut istimewa untuk sudut 30 maaf sebentar, sudut 30 derajat. Ini kalau ini sudut 30 derajat, sudut 60 derajat. Di sini nilainya berdasarkan segitiga istimewa, ini akar 3, yang ini 1 dan ini adalah 2. Jadi di sini nanti kalau diproyeksikan ini ya terhadap sumbu X dan yang ini terhadap sumbu Y, maka yang ini nih, ini adalah X sama dengan 20 kosinus 60 derajat, yang ini adalah Y-nya 20 sin 60 derajat. Nah, kita harus tahu di sini kosinus 60 berapa. Ini kalau kita rebahkan ke sana ya, biar kita nanti gampang mencari 60-nya. Ini 60 derajat, yang ini 30 derajat. Di sini akar 3 yang kita pisahkan. Di sini adalah 61, di sini 2. Ya. Kalau untuk 60 ini X-nya yang ini dan Y-nya yang ini. Di mana cos 60 adalah 60, kita rumus cos theta itu adalah X per R ya. Di sini X per R, X per R. Nah, kita lihat di sini cos 60, X-nya yang mana? X-nya 1. Gitu. R-nya adalah 2. Jadi cos 60 itu adalah setengah. Berarti 20 dikali setengah, nilainya adalah 10. Yang ini adalah Y sama dengan 20 sin 60 derajat. Sin ya, maaf ini. Sin 20 sin 20 sin 60 derajat. Di sini sinus 60, di sini kita akan cari sinus 60 itu adalah sin 60 derajat. Nah, kita rumusnya dulu. Sinus itu, sinus theta itu adalah Y per R. Untuk 60 yang ini, 60 ini, Y-nya adalah akar 3 gitu kan. Berarti di sini akar 3 per R-nya, di sini R-nya adalah 2. Jadi akar 3 per 2 ini adalah setengah akar 3 ya. Nah, ini di sini kita akan cari 20 dikali setengah akar 3 adalah 10 akar 3. Ini untuk yang
vektor yang satu ini, yang 20. Nah, kita lihat di sini. Nah, 20 cos 60, 20 sin 60 di sini. Tuh, 20 sin 60. Jadi, kalian harus memproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini juga sama. Nah, yang ini sin 45 dan sin di sini sin 30, di sini cos 30. Nah, bagaimana mencarinya? Ini mencarinya begini. Kalau ingin mencari kosinus 30. Nah, ini 30 derajat, ini 60 derajat. Ini kan akar 3 ya, berdasarkan ketentuan. Ini 1, di sini 2. Nah, kalau kita melihatnya di sini pada posisi 30 ini, maka yang di depan ini adalah Y-nya. Ini Y, ya. Yang ini menjadi X-nya. Maka menjadi X ini. Nah, sekarang berdasarkan ketentuan kosinus theta adalah X per R, ya. X per R kosinus 30 derajat sama dengan, nah ini X-nya berapa? X-nya akar 3 ini, berarti akar 3 per R-nya adalah 2. Nah, berarti sini 2. Berarti kalau untuk kosinus 30 adalah setengah akar 3. Nah, sekarang bagaimana sinnya? Sin yang sin 30 maksudnya. Sin 30, ingat sin theta adalah Y per R, ya. Maka sin 30 derajat itu adalah Y untuk 30 nih. Sin 30, Y-nya menjadi 1, R-nya 2, gitu kan? Maka di sini 1 per 2. Nah, nanti tinggal dikalikan begini, nanti misalkan nih. 20 cos 60 derajat kan ini tadi nilainya nih, cos 60 derajat adalah setengah. Sini tulis setengah, gitu kan, kayak gitu. Cos 45, nah ini dia nih, cos 45. Kalau untuk mencari kosinus 45, ini saya gambarkan di sini. Ini adalah berbeda. Ini kalau di 45, kalau di matematika kan, kalau di sini 45, di sini juga 45 gitu kan, 45 derajat gitu. Nah, ini di sini nilai-nilainya adalah 1, di sini 1, di sini akar 2. Jadi kalau misalkan kalian akan mencari kosinusnya 45, di mana kosinus 45, ingat lihat di atas ini kosinus adalah X per R. Nah, untuk ini X-nya ini kita bisa melihat dari sini, bisa melihat dari sini. Kita melihat dari sini aja. Maka yang X-nya adalah yang ini. Ini X-nya. Ini X. Yang ini adalah Y. Gitu. Yang ini R-nya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan 45, cos 45. Cos ini kan rumusnya adalah X per R. Nah, ini di sini X-nya adalah 1. Maka 1 per R, 2. Gitu. Sekarang di sini cos udah ketemu, nanti tinggal masukin aja 10, nanti cos 45 gitu kan. Setengah akar 2. Oh, ini maaf nih, ini. Ini 1 per 2, bukan 2 tapi akar 2 gitu kan. Ya gitu kan. Kenapa ini menjadi setengah 1 per akar 2, ini jadi setengah akar 2. Nah, ini dalam matematik ada yang dikalikan dengan kesamaannya, kesetaraannya. Untuk menyederhanakannya dikalikan dengan kesamaan penyebutnya, pembilang penyebutnya. Jadi gitu. Ini akar 2 dikali 1 adalah akar 2 kan? Berarti di sini akar 2 gitu. Nah, kalau akar 2 dikali akar 2, di sini nih akar 2 dikali dengan akar 2 adalah 2 gitu kan? Itu. Akar 2 dikali akar 2 dikali akar 2, 2.
Nah, nanti saja dibuktikannya ya, ini langsung saja. Ini kan sama aja dengan setengah akar 2 gitu. Nah, seperti itu, kosinus 45 udah ketemu kan kayak begitu, tinggal nanti kosinus 30 yang ini tadi, kosinus 30 setengah akar 3 dimasukkan. Tapi yang penting intinya ini diproyeksikan. Vektor ini proyeksikan terhadap sumbu X, maka ini 20 cos 60. Ini 20 sin 60. Kalau yang ini vektor 10 diproyeksikan terhadap sumbu X menjadi 10 cos 45. Jadi kalau di sumbu X itu kosinus ya, jangan lupa. Nah, di sumbu Y adalah sinus. Berarti kalau untuk vektor yang 10 ini satuan vektor satuannya yang nilainya 10 ini, maka di Y adalah 10 sin 45. Bagaimana dengan yang di X-nya? Ini cos 45. Nah, selanjutnya ini yang sama juga yang 5 Newton, 5 Newton ini untuk sumbu proyeksi terhadap sumbu Y ini 5 sin 30. Karena di sumbu Y itu adalah sinus ya. Jangan lupa. Di sini yang ke X 5 cos 30. Nah, sudut-sudutnya saya sudah berikan tadi. Ya, ini kalau misalkan kosinus 60 cara mencarinya seperti itu, sin 60 cara mencarinya seperti itu, dan kosinus 30, sinus 30 cara mencarinya seperti itu. Nanti tinggal jumlah vektor dalam arah sumbu X. Nah, dalam arah sumbu X ini yang arah sumbu X ini untuk ke kanan, bagian kanan itu jumlahkan. Seperti ini 20 cos 60 ditambah 10 cos 45. Bila dia beralih maka dikurangi 5 cos 30. Nanti baru dioperasikan, dimasukkan. Maka sigma Rx-nya ketemu. Nah, selanjutnya sigma Rx udah ketemu, nah, baru kita mencari jumlah vektor dalam arah sumbu Y. Sama, bagian atas positif. Yang ini 20 sin 60 ditambah 5 sin 30. Bila beralih ke sumbu Y negatif maka minus ya. Tinggal mengalih-alihkan saja, sinusnya sudah tahu kalian, sinusnya sudah tahu, tinggal dijumlahkan sigmanya berapa. Nah, untuk mencari ini, mencari resultan, besar vektor resultannya, itu adalah sigma Rx dan sigma Ry-nya itu di ini. Nah, ini sigma Rx nih. Maaf nih. Nah, ini Rx yang sudah dihitung dan sigma Ry-nya itu nanti diakarkan seperti ini kan ya, untuk mencari vektor resultannya, maka akan ketemu dengan mengakarkan. Nah, begitulah gambarannya tentang bagaimana menyelesaikan soal jika ditanyakan ada beberapa vektor pada sumbu X, Y, dan Z ini seperti ini. X pada terdapat 3 buah vektor gitu kan. Yang di bagian ini positif, yang ini bagian ini seperti ini gambarnya. Maka resultannya cara mengerjakannya adalah seperti ini ya. Diproyeksikan dulu, kita harus tahu sudut-sudutnya, baru di jumlah vektor sumbu X-nya dijumlahkan gitu ya. Jumlah vektor pada sumbu Y juga dijumlahkan. Ketemulah sigma Rx dan Ry ini, baru mencari vektor resultannya adalah diakarkan seperti ini. Demikian saudara, mudah-mudahan memberikan gambaran, sedikitnya kita memahami. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.